Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat olahraga, rekan-rekan olahraga dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Khairul Aminuddin, host di KONI DKI Jakarta, dalam rangka kita berdialog, berdiskusi dalam acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Di studio kali ini sudah hadir senior saya, Pak Gede Sarjana, selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Jakarta. Disapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua komunitas olahraga maupun pengurus-pengurus cabang olahraga yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Mantap, terima kasih Pak Gede. Sebelahnya ini senior juga ini, Pak RJB Bangkit. Nah, saya biasa memanggil Bang Bangkit ini. Bang Bangkit, Oke. sehat hari ini? Tolong Alhamdulillah. disapa itu pemirsanya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Semoga untuk penampilan dari dialog ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wow, mantap ya. Sudah disapa nih dengan Pak Gede dan Bang Bangkit. Pak Gede dan Bang Bangkit, nih kita akan bicara mengenai keruwetan ini. Ya. Keruwetan di cabur-cabur dengan tema mengurai benang kusut, ya, mengurai konflik di kalangan cabur nih, cabang-cabang olahraga. Bang, nanti Pak Gede kita ngobrol santai, rileks saja ya. Baik, ya. Siap. Pak Gede selaku Wakil Ketua Umum 1 yang membidaki masalah-masalah keorganisasian ya. Masalah hukum juga ya. Ya. Dan hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga. Ini nih, apalagi menjelang PON tahun yang diundur 2021 nih, Pak Gede. Ya. Beberapa cabur, tidak semua cabur ya, beberapa cabur ada konflik. Konflik itu bisa antar pengurus sehingga terjadi dualisme. Ya. Bisa juga konflik pengurus dengan atlet, pengurus dengan pelatih. Ya. Nah, KONI yang diwakili oleh Pak Gede ini memandang persoalan-persoalan bagaimana nih Pak Gede? Bisa dijelaskan Pak Gede? Ya, memang persoalan ini ada yang memang cukup kompleks ya, tapi yang ada juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi mungkin saya akan lebih menjurus kepada bidang saya, yaitu organisasi. Karena kalau masalah konflik antara pelatih dengan atlet, ya, dengan pengprovnya, itu lebih wewenang daripada Bimpres. Tapi saya akan mencoba mengurai benang kusut yang dikatakan tadi di dalam organisasi seperti ini. Jadi pertama ini ada beberapa cabur yang masih 2 dan 3-lisme bahkan kadang. Tapi insya Allah sudah semakin mengkerucut dan mudah-mudahan sampai dengan saatnya PON bisa terselesaikan. Karena itu masalahnya adalah di KONI Pusat. Nah, kedua yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pengurus-pengurus cabur yang habis masa baktinya untuk di 2020 ini harus segera melakukan musprov. Kenapa? Karena PON ke-20 di Papua ini kan mundur pada bulan Oktober tahun 2021. Sehingga sesuai dengan ADART yang ada di KONI, ya, KONI Pusat sama, perpanjangan hanya diberikan 1 kali dalam waktu 6 bulan. Ketika perpanjangan 6 bulan itu sudah habis, itu tidak bisa dilakukan perpanjangan lagi. Dia harus musprov. Nah itu. Saran kami dari KONI, sebaiknya yang memang habis waktunya di tahun 2020 itu sebaiknya musprov. Sehingga siapapun penggantinya nanti, dia bisa melakukan program-program ya yang sudah direncanakan untuk menuju prestasi PON 2021 di Papua nanti. Nah seperti itu. Jadi kita juga minta kelogoan daripada para pengprov, kalau memang bisa kita informasikan, bisa bertanya ke KONI, kapan sih habis waktunya. Kalau memang tidak mempunyai catatan, 2020 lebih baik segera. Karena 2020 saja, 21 itu kan bulan Oktober itu bulan 10.
kalaupun nanti di 2021 diberikan perpanjangan 6 bulan masih tidak cukup dan itu tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan ya oleh undang-undang atau oleh ADART yang ada. Sebaiknya segera musprov supaya tidak mengganggu program yang sudah direncanakan nanti. Kecuali yang masa baktinya di pertengahan 2021 nanti, andai kata minta perpanjangan, tenggang waktunya masih mencukupi. Pokoknya dihitung aja, kapan selesai masa baktinya, kalau diperpanjang pun itu 6 bulan. Masuk nggak ke dalam PON? Waktunya PON. Kalau nggak masuk, lebih baik musprov. Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kalau memang waktunya masih mencukupi, monggo, dipersilakan. Nah, sebaiknya juga secara internal dilakukan satu diskusi agar tidak berpengaruh kepada program latihan daripada atlet-atlet dari cabur itu sendiri. Saya kira itu yang paling penting. Kedua yang perlu kami sampaikan pada saat ini juga adalah masalah aturan perpindahan atlet. Jadi menjelang PON ini banyak sekali atlet yang lari kiri kanan. Apalagi mungkin terpengaruh oleh satu iming-iming dan sebagainya. Nah, di sini PB PON atau PB dari cabang olahraga sendiri itu harus tegas. Kita tidak melarang untuk adanya perpindahan atlet kalau memang atlet itu mau, tapi hendaknya prosedural. Dan PB sendiri harus objektif, jangan memihak. Apalagi kita memiliki Bauri. Apa yang sudah diputuskan oleh Bauri ya, kita harus ikuti, harus kita jalankan, begitu. Jangan dia mau bawanya sendiri, akhirnya apa? Mungkin kontingen provinsi ya rugi tapi nggak begitu. Tapi bagaimana perasaan si atlet itu sendiri, itu yang harus dipikirkan. Dia sudah berlatih cukup lama untuk meraih suatu prestasi. Pada saatnya dia tidak ikut bertanding, coba bayangkan. Kita harus berpikir kalau anak kita seperti itu, seperti apa jadinya. Bagaimana kecewanya dia. Dia sudah mengorbankan segalanya untuk meraih prestasi. Tapi hanya keputusan sepihak dari PBPB, beberapa cabur, akhirnya dia batal. Nah itu kita minta juga PBPB harus berpikir objektif. Dan apa, kita punya Bauri Pak. Apa yang sudah diputuskan oleh Bauri ya kita harus ikuti. Karena itu sudah keputusan tertinggi dari pengadilan olahraga Pak. Saya kira itu yang paling terpenting buat saya Pak. Pertanyaan lanjutan ini. Soal periodisasi organisasi. Ya kan, kepengurusan. Ini memang dalam rangka disiplin berorganisasi. Ya. Ya kan? Acuannya ADART. Konstitusi organisasi tertinggi itu ADART. Ya. Begitu Bang Bagit ya? Ya. Nah, pertanyaannya Pak, apakah perpanjangan ini atau ini kan kenapa PON diundur? Ini boleh disebut nggak dengan force major Pak? Ya, Sehingga- force major, betul. Ya, force major. Ya. Dan sesuatu yang tidak mungkin Ya. dihindari oleh siapapun. Nah, kalau organisasi itu ngotot, cabur-cabur itu ngotot nih. Gue ini persoalan ini berat ini Bung, gitu kan? Ya. Ini force major. Nah, bagaimana Koni memandang persoalan ini? Kita tetap mengacu kepada ADART Pak. Karena acuan kita tetap pada ADART. Yang jelas di sana ada landasan hukumnya Pak. Ya. Karena andai kata kita berikan satu kebijaksanaan dengan alasan force major seperti tadi. Lalu ada pihak yang tidak setuju. Dia menggugat. Jelas itu kalah kita. Dan akhirnya apa? Nama kita juga akhirnya nggak baik. Seperti itu. Jadi kan kita sudah memprediksi Pak. Dari sekarang ini dari jauh hari bahwa PON akan diundurkan pada Oktober tahun 2021. Kita sudah bisa menghitung kapan kita selesainya. Kalau diperpanjang 6 bulan sampai selesai, PON juga belum mulai. Seperti saya katakan tadi, kita mesti legowo. Kalau memang kita terpilih lagi, ya alhamdulillah kita bisa melanjutkan. Tapi andai kata kita tidak terpilih lagi, tentunya semua program yang sudah diletakkan, ditentukan, itu harus tetap dijalankan. Karena program itu ujungnya juga rupiah Pak. Yang sudah diinput di KONI dan kita laporkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya ke Pemda. Karena itu semua membutuhkan satu dana. Nggak bisa lagi diputar-putar atau ditukar-tukar lagi. Itu udah nggak bisa. Karena kita juga sudah melakukan satu evaluasi. Sehingga program yang
sudah ditetapkan ya itu harus dilanjutkan begitu ngurus yang baru seperti itu. Jadi kalau dibilang alasannya force major, aturan tidak mengatakan karena force major silahkan diperpanjang, itu nggak ada. Kita tidak berani. Kecuali 6 bulan tadi itu. Kecuali 6 bulan yang memang sudah ditentukan dalam ADART. Setelah selesai masa baktinya, perpanjangan dengan melakukan satu pengajuan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, 2 bulan. Dan itu pun harus disetujui PB. Karena KONI itu sifatnya rekomendasi. Induk organisasinya adanya di PB. KONI menjembatani, memberikan rekomendasi. Karena dia salah satu sebagai anggota kita, KONI. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin beralih ke Bang Banggit ini. Ya. Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Bang, tadi Pak Gede sudah sedikit menyinggung persoalan-persoalan ya kalau ada konflik di internal cabur lakukan musyawarah internal. Begitu Pak ya? Ya. Nah, Bang Bangkit selaku wakil dari PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Ya. Provinsi DKI Jakarta. Organisasi ini menurut berita yang beredar pernah terjadi konflik berat, bahkan 3 ya kepengurusan. Nah, sehingga tiga kepengurusan ini mengalir ke pengprov-pengprov di seluruh Indonesia, dikait dan imbas. Begitu nggak, Bang? Iya, iya. Nah, bagaimana Bang Banggit melihat konflik di internal organisasi secara keseluruhan? Ya, bertolak pada PTMSI mungkin gitu. Oke. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Pak Choi. Jika kita membahas tentang persoalan mengurai benang kusut di dalam suatu cabang olahraga yang ada di Indonesia, khususnya pada tingkatan PB, sehingga berimbas kepada persoalan tingkat provinsi dan memungkinkan pada kota madya. Pengalaman contohlah pada PTMSI, betul dulu ada 3 kelompok, sehingga alhamdulillah saat ini sudah mengkerucut menjadi 1 karena difasilitasi oleh KONI. Kenapa difasilitasi oleh KONI? Karena KONI berperan dalam rangka untuk mempersatukan dan untuk mengoptimalkan suatu kasus cabur untuk definitif. Salah satunya itu tertuang di dalam anggaran nasional KONI. Manakala cabur memiliki perselisihan di internal, maka KONI pusat wajib untuk memfasilitasi, melakukan munaslup. Alhamdulillah terjadilah sekarang PBPTMSI menjadi 1, ya, sehingga dijadikan bahwa menjadi anggota PTMSI sekarang. Sehingga setelah parameter yang sudah diterima sebagai anggota, maka pada tingkat provinsi dan kota madya itu pun sah menurut hukum. Patokannya adalah anggota KONI, memiliki legalitas. 1 itu. Kedua, bisa saja artinya cabur-cabur tertentu yang kurang puas, hal wajar, mereka melakukan yang namanya gugatan by Bauri, kan gitu. Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia, ya, Bauri. Sehingga disitulah bermain. Jadi bermainnya di sini adalah bermain menurut aturan. Artinya bukan bermain berdasarkan opini-opini yang tidak menentu, sehingga merugikan yang namanya para atlet itu sendiri. Nah itu. Saya rasa kalau untuk parameter terjadi lagi pada cabur organisasi selain PTMSI, ya seharusnya KONI pusat mengambil alih peranan-peranan yang sudah dipercayakan, yang sudah diperintahkan oleh anggaran rumah tangga KONI. Kalau artinya cabur itu menggunakan argumentasi anggaran rumah tangga sendiri, bahwa mereka punya hak, bermainlah di Bauri.
Tapi kalau kepentingan olahraga secara definitif, KONI punya peranan untuk mengajak para yang berserta untuk menjadi satu sehingga jadi melebur, jadi definitif. Oke. Yang rugi di sini adalah atlet, bukan pengurusnya. Pengurusnya nggak ada urusan itu. Atletnya yang penting. Yang dibinakan atletnya. Selamatkan kan? Iya, Nah, selamatkan. oke. Itu. Nah, Bang Manggit menarik ini, Bang. Iya, iya. Sebelum jauh ini kita baca dari Abi Hasbullah ini ya. Ya. Coba nih kita baca ini. Hmm. Tadi ada komentar nih, Pak Gede. Ini Abi Hasbullah setuju sekali dengan Pak Gede, pengurus harus legowo ketika masa periode yang habis. Mudah-mudahan tidak ada Iya. dualisme. Dukung atlet berprestasi tanpa diiringi konflik. Nah, ini Iya, iya. Bang Banggen dan Pak Gede ini. Iya. Nah, sekarang Pak Gede bisa menjelaskan ini soal ini. Apa namanya, soal konflik-konflik atau apa. Boleh Bang Bangkit atau Iya. Pak Gede, silakan mana ini mengenai konflik-konflik ini. Ini ada yang mendukung ini. Pengurus cabur itu ada karena atlet. Jadi kepentingan atlet. Iya. Iya, iya. Wah, ini sama dengan Jadi pendapatnya kebetulan Bang juga Bangkit ini. saya menangani beberapa masalah Iya. seperti aduan-aduan. Iya. Yang kadang-kadang konflik antar pengurus, konflik karena dualisme, itu dia atletnya dibawa serta. Padahal atlet yang dibawa serta dan tidak dimasukkan ke dalam tim, itu banyak atlet-atlet juga yang berprestasi. Iya. Saya pernah mengalami ketika itu anggar. Ya. Kita rapat semua pimpinan KONI. Oke, KONI yang melakukan. Kita adakan seleksi. Artinya betul-betul fair. Atas yang kita tentukan situ. Ketika kita seleksi, ternyata atlet-atlet yang tidak masuk namanya, ya dibuang. Itu malah banyak yang keluar sebagai pemenang. Artinya memang permainannya lebih baik. Nah itu. Karena itulah saya minta kelegowoan daripada para pengurus. Jangan karena ego pribadi, akhirnya mengorbankan prestasi atlet. Kasihan. Mereka sudah mempersiapkan diri ya dari jauh hari. Akhirnya tidak bisa menunjukkan prestasi yang ingin dia tunjukkan. Seperti itu, Pak. Betul. Dan mungkin pada kesempatan ini, Pak, juga saya akan menambahkan, Pak. Iya, iya. Ya. Sebelum tambahkan itu, bagaimana menyelesaikan soal dualisme itu dari Yan Rizal itu? Iya, Yan Rizal bilang, tanya kalau ada dualisme gimana penyelesaiannya itu? Kan kalau terjadi masih ada dualisme, nggak? kan Sekarang masih ada masih nggak? ada, Dualisme nggak? masih. Contohnya seperti Coba. drum band. Oh, drum band. Nah, ini Ya. gimana ini drum band? Kita KONI ini tidak bisa menolak ketika salah satu cabur mengajukan rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke PB. Cabur drum band ini. Iya. Ya? Siapa dengan siapa? Tapi ini? itu Boleh bisa memenuhi, disebut? saya nggak bisa sebutkan namanya dan namanya saya oke, lupa. boleh. Tapi ada satu kubu yang datang, dia sudah mengajukan semua persyaratannya itu lengkap. Persyaratannya semua lengkap. Bahkan tanda tangan rekomendasi dari PB untuk melakukan loop itu jelas ada. Muspraf loop maksudnya. Iya, minta izin untuk melakukan, ya kita melakukan efisiensi kepada cabur. Saya bilang, kita punya ruangan kok, silakan lakukan di KONI. Oke. Ya, akhirnya terpilih. Ya, ketua cabur, itu resmi. Ketika dia mengajukan, kita berikan rekomendasi untuk mengeluarkan SK dan pelantikan. Dan nggak berjalan. Kemudian ada kelompok lain yang mengatakan itu nggak resmi, nggak sah. Alasannya apa? Nggak ada tanda tangan PB. Nah ini tanda tangan PB. Bahkan dia tunjukkan rekaman dari ketua PB itu sendiri. Ya, terhadap akan dilaksanakannya loop. Nah ini kan artinya ego dari masing-masing kelompok. Kita prinsipnya KONI tidak bisa menolak ketika persyaratan itu sudah terpenuhi. Itu saya bilang, silahkan. Jadi kalau memang ada internal mereka, saya kira ya selesaikanlah secara kekeluargaan. Atau satu sama lainnya sebelumnya juga berkawan atau apa sih. Sekarang kita tanya, tujuannya apa sih? Semuanya itu pengabdian untuk memajukan prestasi dari salah satu cabang olahraga. Kalau saya pribadi, Pak, ketika saya memimpin dan saya anggap tidak sukses, tidak mempunyai prestasi, Pak, nggak usah disuruh dilupkan, saya mundur, Pak. Karena mungkin ada yang lebih Mumpuni. mumpuni untuk itu. Karena
menjadi ketua cabur, boleh saya katakan, kalau dia tidak suka, nggak hobi dengan cabang olahraga itu, harus sedikit gila, Pak. Jadi orang gila. Karena Bang gitu sering gila ini, sekali, Pak, ngurusin konflik saya konflik. merasakan keluar uang dari kantong sendiri. Iya. Nah, Harus di situ banyak duit dong. banyak duit enggak, tapi paling tidak ketika dalam kondisi seperti apa ya mau tidak mau, Iya. ya kan kita harus, kalau kita sudah terpilih segala konsekuensinya tentunya harus kita Berkorban ya. hadapi. Duit Nah, pun seperti itu. apapun bila perlu Apapun lah, dikorbanin. iya. Nah, menurut saya seperti itu. Iya. Ya. Jadi kita harus legowo, saya bilang. Jadi kita Legowo ya, iya seperti kata Hasbullah jujur tadi, pada Hasbullah. diri kita sendiri. Iya. Itu yang paling penting, Pak. Oke, Pak. Nanti saya mau beralih ke Silakan, Bang Pak. Bangkit ini soal konflik ini. Ya. Bang Bangkit, bagaimana Bang Bangkit memandang konflik-konflik cabur ini? Menambahkan atau membantah atau bagaimana ini? Oh gini. Pak Gede ini. Ya, kan? Masalah konflik itu memang ada domainnya organisasi cabur itu sendiri. Ada aturannya di cabur itu sendiri. Tapi aturan mainnya ini adalah juga harus memahami peran KONI sebagai pembina. Karena segmentasi daripada cabur, organisasi cabur adalah pembinaan terhadap atletnya. Ya. Bukan hanya sekedar pembinaan pengurusnya. Yang utama itu atletnya. Ya. Kalau artinya, betul kata Pak Gede, kalau artinya cabur ada konflik atau ada dualisme, yang korban nantinya atlet yang berprestasi. Alangkah baiknya kalau misalkan cabur yang lain, cabur yang memiliki dualisme, kalau ingin menjadi definitif, ya sudahlah serahkan saja atletnya itu kepada cabur yang pengurus yang sah, digabung situ, kan gitu. Yang bertanding itu kan bukan yang bertanding pengurus ya, yang bertanding itu kan atletnya, kan Iya. gitu. Satu sisi, ya, kan. Ke sisi lain, ya, KONI sebagai pembina atlet dan juga cabur, ya kan, di sini ada parameter tersendiri di anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI. Selama dia tidak melakukan intervensi, ini loh orangnya, kan gitu. Tapi yang penting adalah fokus pembinaan daripada KONI itu adalah para atlet, bukan pembinaan pengurusnya. Ya. Betul. Itu atletnya, Betul. Ya, atletnya yang dibina, kan gitu. Jadi kesimpulannya KONI itu harus objektif, kan gitu kan. Satu sisi juga cabur juga kalau artinya KONI sudah melakukan fasilitator, dia harus legowo. Karena KONI itu sebagai pembina, Lega hati, lapang dada, legowo. kan gitu kan. Kenapa? Atletnya sudah juga dibina oleh KONI, yang biayai KONI. Cabur hanya mengelola atlet, kan gitu. Iya. Tapi kalau artinya pas kebijakan KONI dan cabur itu juga masih bertentangan, ada tempatnya, Iya. yaitu serahkan di Bauri, kan gitu. Selama artinya memiliki niatan yang baik, bukan niatan untuk gugat menghambat, kan gitu ceritanya. Jadi pada intinya, kalau memang kalau dilihat konstitusinya atau anggaran rumah tangga, memang kadang-kadang anggaran rumah tangga KONI dengan anggaran rumah tangga cabur ini berbeda. Tapi punya motifnya adalah sama, pembinaan. Pembinaan pada atlet. Pada atlet itu. Prestasi. Iya. Tuh. Nah, Hmm. ini sepertinya banyak juga yang nonton ini. Tolong tolong ya dilihat di Instagram, Twitter ya. Mungkin perlu saya sampaikan supaya nanti penonton atau ini Iya. juga bisa menilai. Ya. Karena ada juga informasi atau aduan kepada kami. Ya. Tapi kebetulan kami kan hanya terbatas sebagai KONI Provinsi DKI Jakarta. Iya. Jadi saatnya itu disampaikan, mungkin untuk ke KONI pusat itu adalah Munas. Iya. Tapi ini cukup mengganggu yang berdampak kepada atlet-atlet kita. Iya. Banyak juga atau ada ya, pengurus inti PB itu jabatan ganda dengan cabang olahraga lainnya. Oh.
Nah, seperti itu. Coba Sehingga disebut di ini saya cabur apa ini? kita nggak usah Coba menyebut, jelasin. tapi saya kira ini tugas daripada KONI pusat Iya, iya. untuk melihat kembali data-data. Karena yang meresmikan apa juga kan KONI pusat yang meluruskan. Jadi kita ini hanya sifatnya menerima tumpahan, begitu. Karena dampaknya apa, Pak? Pertama, dia tidak konsen, Pak, di dalam melakukan pembinaan cabang olahraga ini. Apalagi kalau Cabang berbicara olahraga apa PB, ini sudah sifatnya nasional. Terus kedua, atlet-atletnya dari mana? Bukan membina dari nol, tapi diambil dari cabang-cabang olahraga lainnya. Yang kebetulan kemungkinan dia pun nanti ikut dengan cabang olahraga A, tapi ketika event lain, dia ikut cabang olahraga B. Ada sanksi nggak nih? Kan kita ada kekhawatiran. Kita capek-capek sudah membina, akhirnya didis oleh karena seperti itu. Nah, ini saya kira himbauan kami untuk KONI pusat dalam menerima atau susunan pengurus itu harus betul-betul dilihat. Karena kan ketentuan sudah jelas, Pak, dalam ADART. Tidak boleh double jabatan dalam kepengurusan inti. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, Pak. Iya. Ya, saya kadang-kadang juga pusing, Pak, dengan kondisi seperti sekarang ini, Pak. Banyaknya cabang-cabang olahraga baru yang ingin atau mengusulkan untuk menjadi anggota KONI. Dari KONI pusat sudah dapat, karena saya anggap itu terlalu mudah untuk meluluskan cabang anggota baru. Begitu ya. Setuju, toh tanpa kita. Pada beberapa provinsi. Yang kebingungan kita, Pak, KONI provinsi ini, Pak, seluruh Indonesia, Pak, karena keterbatasan dana. Begitu banyaknya cabang anggota baru yang kita belum tahu prestasinya, kita belum tahu ininya, sudah mengajukan. Karena ketika kita harus terima, nanti kan cabang olahraga itu akan mendapatkan haknya, di mana ujungnya itu pasti rupiah. Nah, sedang anggaran hibah yang kita dapatkan juga kan terbatas, Pak. Nah, kita harus memilih. Ini menarik. Kita harus memilih cabang olahraga yang prioritas, tentunya. Jadi dengan kondisi 2020 ini, mungkin juga pemberi hibah dalam hal ini Pemda, dananya sudah terkuras oleh adanya COVID, Pak, ya. Ataupun juga dampak dari COVID, kita tidak bisa pungkiri, sehingga kita sangat dibatasi. Mungkin di 2020 ini, sekalian ini merupakan suatu pengumuman dari KONI Provinsi DKI Jakarta untuk tidak dulu menerima sebagai anggota baru. Saya kira begitu, Pak. Karena keterbatasan itu, Pak. Karena ketika kita menerima, automatically kita harus memberikan yang menjadi hak dalam hal latihan atau apa, itu pasti hak-hak atletnya. Ini bisa dijawab Bang Bangkit juga, karena Pak Bangkit ini caburnya pernah kisruh. Ada konsekuensi nggak, Pak? Kalau kita bicara soal dualisme tadi ya, ada konflik yang sulit sekali. Kemudian ada proses gugat-menggugat melalui Bauri. Nah, ketika terjadi itu, mereka kan status quo ya, Pak? Ya, bisa. Nah, ini terkait soal anggaran ini. Pertama, anggaran KONI tentu sudah berkurang ya, dana hibah dari pemerintah DKI Jakarta. Untuk saat ini. Saat ini. Atau sebelumnya ketika konflik, tahun 2019 misalnya. Ya. Itu kan ada, tadi disebut ya, ada anggar atau PTMSI. Nanti Bang Bangkit harus menambahkan nih, PTMSI pernah dapat duit nggak ketika konflik? Nah, itu bagaimana soal dana pembinaan kepada mereka, konsekuensinya? Selain dibekukan tentu ya. Kita tetap memberikan haknya ketika sebelumnya memang kubu ini menjadi anggota KONI. Biasanya hal seperti itu berlaku setelah musprov, Pak. Ketika musprov, dia kan harus memenuhi persyaratan, Pak. Ya. Kepada KONI, melaporkan, membuat berita acara, hasil segala macam. Lalu kemudian prosedurnya di situ, dia harus menandatangani. Salah satu pengurus yang ditentukan oleh ketua menandatangani spesimen, cek dalam hal kita melakukan transfer atau dia pengambilan. Kalau terjadi dualisme, kita kan nggak bisa melakukan itu, Pak.
kita tetap masih diakui. Kemudian kalau sampai berdampak kepada pembinaan atlet, kita stop. Stop deh. Kita stop, Pak. Dulu Dan kita cabur sarankan, apa? Taekwondo pernah nggak ya? Atau apa ya? kita pernah berikan itu untuk, apa ya, saya juga lupa ya, beberapa cabur cukup banyak itu ya. Yang sekarang yang pasti drum band ini, Pak. Ya, kita nggak berikan, karena apa masalahnya? Nanti yang bertanggung jawab siapa ketika kita diperiksa oleh BPK, persoalan Pak? di situ ya. Persoalannya itu. Tanggung jawab, Pak. Iya. Nah, jadi selesaikanlah secara internal. Kita bisa menjembatani secara kekeluargaan, tetapi kita punya Bauri untuk memutuskan. Ya, nanti hasil keputusan Bauri itulah ya Pak Bangkit yang kita harus ikuti. Seperti yang mana, sehingga dia bisa menerima haknya. Ada dua lagi, Pak. Satu lagi, Pak, yang kita belum bisa lanjutkan hak yang kita berikan. Ketika cabur ini bermasalah nih, cukup banyak. Kalau nagih dana bantuan cepat, Pak. Tapi ketika dia harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang kita berikan, LPJ, susahnya setengah mati, Pak. Ada cabur itu bahkan 1 tahun, Pak. Kita pernah stop. Jadi kita sudah berkonsultasi dengan BPK yang datang, ya. Ketika cabur itu memang sudah kita tentukan sekian hari atau sekian minggu setelah event harus ke laporan. Ada konsekuensi nggak kalau nggak ada laporan? Ada. Kita stop. Bantuan untuk sementara sampai dia dapat menyelesaikan SPJ-nya, Pak. Itu ya, jelas itu ya? Jelas Tegas itu ya? Jelas, Pak. Oke, saya bertanya ke abang kita ini, Bang. Ini PTMS ini pernah mengalami ya? Nanti kasih tahu ini Bang Bangkit ini. Bahwa PTMS ini pernah disebut tadi ada 3 kubu. Pernah nggak PTMS ini menjadi tanda petik korban dibekukan soal dana pembinaan? Oke. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah PTMSI tidak pernah terjadi hal demikian. Lancar. Lancar. Dana Kenapa? pembinaan lancar. Lancar. Bagaimana Ya. itu, Pak? Jadi gini, kenapa parameternya di sini adalah PTMSI itu yang diakui dan menjadi anggota KONI. Oh. Kalau artinya dia punya statusnya anggota KONI, selesai itu dia ada hak dan kewajiban KONI untuk memberikan. Terkecuali yang mengaku, ya kan, PTMSI yang sebagai anggota. Satu sisi dia nggak punya legalitas. KONI pasti menolak dan dia paham betul KONI itu. Iya, iya. Dia punya status legalitas atau tidak. Kan gitu kan. Iya, iya. Kalau menariknya di PTMSI ini memang menariknya ada 3 kubu, tapi hanya satu yang diakui oleh KONI. Oh. Kan gitu. Jadi legalitasnya jelas. Kalau yang lain ibarat pengen merebut. Ya kan, yang merebut. Abal-abal, PTMSI abal-abal. Ya, saya nggak menyebutkan hal itu. Tetapi nggak berani, takut keluar dari KONI di bukan. Bukan itu. Hak semua orang untuk membentuk yang namanya cabur yang sama. Ya, kan ya, gitu kan. iya, iya. Selama dia tidak diakui oleh KONI, ya kan, berarti harus bermain di luar KONI. Oh. Kan statusnya kan hanya satu yang diakui oleh KONI sebagai anggota, hanya satu, nggak tiga-tiganya diakomodir. Satu cabur satu. Satu cabur. Sebenarnya tidak Ya. semata-mata soal dana pembinaan ya, Ya, ya. pembinaan keseluruhan. Ya, juga atlet. Tapi pengakuan. Pengakuan. Nah, Coba ya. kalau kami dulu di sini, Iya. kebetulan saya membidangi organisasi, Iya, iya. kita mendapat surat edaran. Iya. Surat edaran dari KONI Pusat, Pak, Ya. ke seluruh KONI se-Indonesia. Iya. Di antaranya kami, Provinsi DKI Jakarta juga menerima surat edaran tersebut. Ah. Bahwa KONI Pusat mengakui anggota KONI dari cabang olahraga ini adalah ABCD. Dasar itulah yang menjadi patokan kami, Pak. Itu, Pak. Karena biar bagaimana kita kan menginduk kepada KONI Pusat, Pak. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Jangan nanti KONI Pusat pegang A, kita pegang B, Nah, itu. provinsi lain pegang C. Kacau, Pak, itu atletnya semua, Pak. Iya, iya, iya. Ini statement Pak Gede ini dapat dukungan nih dari ini Nur Jaman ini, coba nih. Nur Jaman, terima kasih nih atas dukungannya ini ya. Stop bantuan. Jelas dan tegas itu. Nur Jaman itu. Oke, ini kita ini sebenarnya sudah lebih waktu ini. Ya Bapak. Nah, memang
makanya tema kita ini soal bagaimana mengurai benang kusut ini menjelang PON. Ini tekad DKI Jakarta ini kan merebut kembali supremasi juara umum tahun 2021 ya. Iya, iya. PON 20 yang dilakukan 2021. Iya, iya. Mungkin yang tadi disebut kalau organisasinya nggak beres, ribut melulu, ada mungkin dampaknya kepada atletnya. Pembinaan. Ya, Iya, prestasinya parah. Prestasinya Iya. parah. Nah, coba ini, uraikan ini, Bang Bangkit dan Iya. Kita Pak Gede pernah dulu, baru Bang Bangkit. rapat Pak antar pengurus di KONI Pak, yang terjadi pada Bapak Cabur. Kita sudah mengambil satu keputusan Pak. Iya. Waktu itu kan PON belum mau diundurkan, masih di 2020. Keluar satu keputusan bahwa biarlah selesaikan organisasinya, tapi atletnya kami akan ambil. Ya, melalui BIMPRES akan melakukan pembinaan, entah mengambil pelatih siapa. Yang penting di situ bahwa atlet itu jangan sampai terhenti pembinaannya untuk menuju PON. Berjalan terus. Jadi kami yang tackle untuk sementara. Selama organisasi atau kepengurusan ini dapat diselesaikan. Itu. Nah, seperti itu Pak. Iya. Dan mungkin satu lagi Pak, ini pesan yang paling penting ini pada kesempatan ini ya. Mohon maaf sekali, saya akan bicarakan ini. Tolong kepada semua pengurus yang menjadi hak atlet itu, ya, tolong jangan dipotong-potong. Berikan Nah, haknya betul. full. Berikanlah haknya dia full. Jelas ini, jelas Jangan ini. sampai ATM atlet, buku tabungan atlet dipegang oleh pengurus. Wis. Itu nggak boleh. Itu pidana perbankan loh. Waduh. Benar Pak. Iya, iya. Iya. Saya baca itu nggak boleh. Kecuali si sunat gitu. ya mungkin yang ngambil pengurusnya atau apa atletnya cuma dikasih sekian. Ada memang. Ada. Oh. Cabur apa ini? Nggak bisa. Saya secara etika nggak berani. Cuma melalui media ini saya harapkan ya kesadaran daripada pengurus-pengurus maupun pelatih-pelatih jangan melakukan hal itu. Jangan kita mengambil keringat orang. Jangan kita mengambil yang bukan menjadi hak kita. Saya kira itu dari saya Pak. Terus pengurus dan pelatih dari mana itu nanti menghidupkan organisasi? Pelatih itu kan sudah diberi honor Pak. Asisten pelatih kalau sudah. pengurus, makanya harus Cabur berduit. itu sudah Ada biaya diberikan rutin. dana operasional Pak. Biaya rutin. Kalau mau jadi pengurus seperti saya katakan tadi, kita siap Belum jadi modal. orang gila Pak. Tadi sudah didukung. Iya, Jadi belum Kita orang mesti modal. jadi orang gila kalau mau jadi pengurus. Dia Itu konsekuensinya, Pak. Sampai rambutnya sudah dirontok-rontokin supaya Benar. seperti orang gila. Saya pernah merasakan hal itu kok. Iya. Oke, Bang Manggit. Ya, baik. Closing Ini- question ini sebentar sebelum ngambil kesimpulan. Diharapkan para cabur, kayak saya sebagai cabur, baiknya mengikuti aturan main yang ada di KONI. Karena pembinaan itu ada di KONI. Satu. Kedua, melakukan yang terbaik untuk atlet melalui cabur. Biasanya dalam masalah musprop ada artinya keinginan lebih dari kandidat itu kalah, jangan artinya dia membuat suatu bentukan yang lain. Karena kuncinya itu ada di KONI. Kalau artinya dia tidak diakui sebagai anggota KONI, percuma dia untuk melakukan manuver-manuver. Jadi kuncinya sudahlah legowo, kembali kasihan atlet, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya dualisme, ya. Karena kalau bicara masalah dualisme, orang apa sih kalau pengurus itu yang diambisikan, yang berjuang kan atlet, bukan pengurus. Pengurus hanya mengelola atlet, kan gitu. Prestasinya ada di atlet, bukan ada di pengurus. Pengurus hanya pengabdian dan mengorbankan waktu dan dana untuk atlet, bukan untuk dan atas nama pengurus itu sendiri. Berat ini jadi Kan pengurus gitu cabur. ceritanya ya. Gitu. Jadi demikianlah. Terima kasih. Oke, Pak. terima kasih Ya, Bang ya. Manggit, Pak Gede. Ya. Ya. Apa namanya? Ini ini jadi host juga, repot juga kadang-kadang hati saya ini kan juga pengurus saya ini cabur. Disuruh gila.
Oke, terima kasih Bang Bangkit, Pak Siap, Gede sama-sama. atas Ya. kehadirannya. Terima kasih. Mudah-mudahan seluruh pengurus cabur, atlet, ya, para pelatih bisa mendengarkan dan bisa dialog. Nah, kalau kurang puas, ya datang saja ke sini ke kantor, temuin Pak Gede atau Bang Bangkit. Kita terbuka, Pak, Nah, untuk berdiskusi, berdialog, Pak. begitu ya. Asal on the track. Nah, itu ya, secara on the track artinya sesuai dengan konstitusi organisasi ADART. Nah, saya sebenarnya tidak ingin berkesimpulan, tapi sudah tahu semua bahwa konflik organisasi mesti diselesaikan pertama secara internal. Pijakannya adalah konstitusi organisasi. Begitu Pak Gede ya? Betul. Kalau tidak, kasihan atlet. Sekali lagi juga, jangan lagi ada sunat penyunat, pengurus. Karena pengurus cabur itu harus gila. Nggak tahu deh, saya sih nggak mau gila. Kecuali kalau Bang Bangkit nih, pengurus PTMSI. Duitnya banyak. Pengacara banyak duit. Jadi membiayai dari duitnya semua dia keluar. Kalau Pak Bangkit ini nggak diragukan lagi, Nah, Pak. bisa. luar biasa. Pengorbanannya luar biasa, Pak. biasa. Iya, Pak Pak. Gede ini juga luar biasa di WUSU. Masya Allah, sehingga menghasilkan atlet-atlet luar biasa kalau di caburnya WUSU. Saya Itu sudah menghasilkan atlet nasional yang mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. luar biasa. Yang saya bawa dari kecil. Itu artinya Kayak- double gila. Double Nah, gila. gitu. Kalau saya nggak mau. Iya. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, subscribe Instagramnya Koni, kemudian jadi followernya juga, ada YouTube, nanti silakan nanti ini, dan ada juga Facebooknya, ya, supaya kita terus berdialog interaksi, ya, begitu Pak ya. Ya. Oke, sebelum kita ini supaya karena kita bertekad untuk merebut kembali supremasi juara umum PON Papua, kita harus baca, harus berteriak sekeras-kerasnya Ya. soal yel-yel ini. Siap. Gitu ya. Oke, Bapak boleh dari saya? Silakan, Oke, Pak. Oke, siap ya. Kita harus menyapa pemirsa juga. Biar semangat yang di rumah Oke juga. ya. Siapa kita? DKI. DKI 1. PON Papua. Ayo kembali. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Insya Allah Terima kita kasih. ketemu minggu depan. Semangat terus. Semangat. Dari Matahari bersinar terang menyinari tanah lapang, derap langkah macan Jakarta, satukan niat jadi juara.